Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua. Semoga kalian semua tetap semangat melaksanakan pembelajaran daring ini. Hari ini adalah jadwal mata pelajaran ekonomi untuk kelas 12 IPS. Sebelum Ibu mulai materi hari ini, Ibu ingin mengenalkan diri dulu pada anak-anakku sekalian. Nah, ini adalah profil Ibu, bisa kalian lihat. Nama Aftina Yuliastuti, guru mapel ekonomi, alamat Desa Telap, RT 4 RW 3, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal. Dan ini adalah profil keluarga Bu Yuli. Nama suami Abdul Halim SAG. Kemudian nama anak yang pertama Desi Pratiwi Adila Khairunisa. Nama anak yang kedua Naswa Adiba Kiswah Nafti. Demikian sekilas info perkenalan dari Bu Yuli. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi pertama yang telah kalian tulis untuk KD-nya, yaitu tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Kita lihat dulu untuk slide-nya. Ya, ini akuntansi sebagai sistem informasi. Yang perlu kalian pahami untuk bisa mempelajari tentang materi ini, tujuan belajarnya adalah setelah mempelajari kegiatan belajar ini, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan definisi dan arti penting akuntansi serta mampu mengidentifikasi pemakai informasi akuntansi. Kemudian materi kegiatan belajar yang pertama ini, siswa dapat menjelaskan definisi dan arti penting dari akuntansi. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi pemakai informasi akuntansi. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan karakteristik kualitas informasi akuntansi. Dan yang keempat, siswa dapat menjelaskan prinsip dasar akuntansi. Yang pertama, uraian materi yang akan kita pelajari adalah tentang definisi akuntansi. Ya, bisa kalian lihat definisi akuntansi ini menurut Karl Warren itu berjudul akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem informasi yang menyediakan laporan tentang aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan kepada pemangku kepentingan. Itu adalah salah satu definisi akuntansi. Kemudian yang kedua adalah pemakai informasi akuntansi. Siapa saja pemakai informasi akuntansi, yaitu dibedakan menjadi dua, yaitu pihak intern dan pihak ekstern. Pihak intern ini meliputi pimpinan perusahaan dan kepala bagian yang menggunakan informasi akuntansi untuk kepentingan perusahaan. Kemudian pihak ekstern ini terdiri dari pemilik, investor, kreditor, pemerintah, dan masyarakat. Yang berikutnya adalah tentang kualitas informasi akuntansi. Ada 6 karakteristik informasi akuntansi
yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah karakteristik kualitas informasi akuntansi dasar atau yang utama, meliputi dua hal, yaitu relevan yang pertama dan yang kedua adalah dapat diuji atau reliabilitas. Kemudian karakteristik yang kedua itu terdiri dari 4. Yang pertama adalah dapat diverifikasi, kemudian yang kedua ketepatan waktu, yang ketiga dapat dipahami, dan yang keempat adalah komparatif. Nah, berikut ini akan Ibu jelaskan satu persatu tentang karakteristik kualitas informasi akuntansi ini. Nah, yang pertama yang dimaksud dengan relevan. Relevan itu artinya bahwa laporan keuangan ini harus sesuai dengan tujuan operasional perusahaan dan memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Sedangkan yang kedua ini adalah reliabilitas atau reliable ya. Artinya bahwa informasi laporan keuangan harus bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan jujur. Kemudian yang ketiga yaitu dapat diverifikasi. Ini maksudnya penyajiannya harus jujur. Artinya, informasi akuntansi harus menggambarkan kejujuran transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Yang keempat adalah ketepatan waktu, ya, di mana laporan keuangan itu harus dibuat dan disajikan sesuai dengan periode waktunya. Yang kelima yaitu dapat dipahami. Artinya bahwa laporan keuangan itu mudah untuk dipahami oleh si pemakai. Dan yang keenam, yang terakhir adalah yang keenam itu dapat dibandingkan atau komparatif, ya, yaitu informasi akuntansi ini harus dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya serta dapat dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis. Nah, itu tadi penjelasannya. Kemudian kita lanjutkan lagi tentang prinsip dasar akuntansi. Prinsip dasar akuntansi ini ada 10 prinsip. Yang pertama ini adalah prinsip entitas ekonomi. Kemudian yang kedua prinsip periode akuntansi. Yang ketiga prinsip satuan moneter. Yang keempat, prinsip kesinambungan usaha. Kemudian yang kelima, prinsip biaya historis. Yang keenam, prinsip pengungkapan penuh. 7, prinsip pengakuan pendapatan. 8, prinsip mempertemukan. 9, prinsip konsistensi. Dan yang ke-10 adalah prinsip materialitas. Penjelasan dari 10 prinsip ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu prinsip